Halo, perkenalkan nama saya Agnes Alpranisaloho, saya dari kelas 11 PS1. Di sini saya akan membahas tentang neraca pembayaran internasional. Pengertian neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Nah, yang berikutnya adalah sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Sistem pencatatan pada neraca pembayaran dibagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah debit. Bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang diterima dari luar negeri atau import, pembayaran bunga dan denda, pemberian hadiah dan uang kepada penduduk negara lain, penduduk yang menabung uang di luar negeri, pembelian valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan di negara lain. Yang kedua adalah kredit. Bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Contoh, barang atau jasa yang disalurkan ke luar negeri atau ekspor, penerimaan jasa dari negara lain, penerimaan bunga dan dividen, penerimaan hadiah dan uang dari negara lain, penduduk negara lain yang menabung uang di dalam negeri, penjualan valuta asing, investasi jangka panjang atau pendek yang ditanamkan penduduk dari negara lain. Nah, di sini perlu diingat jika sisi kredit lebih besar dari sisi debit, maka neraca pembayaran mengalami surplus. Sebaliknya, jika sisi debit lebih besar dari sisi kredit, maka neraca pembayaran mengalami defisit. Selanjutnya adalah alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional yang pertama adalah kontan atau tunai. Pembayaran kontan adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan uang fisik secara langsung. Itu artinya pembayaran menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang, bisa dengan rupiah maupun berbagai mata uang lain. Selama kita memberikan uang secara langsung kepada penjual, hal ini dinamakan dengan tunai atau kontan. Adapun orang yang melakukan pembayaran dengan kontan adalah turis, jemaah haji, tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, dan sebagainya. Yang kedua adalah telegraphic transfer. Telegraphic transfer adalah sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek yang diteruskan oleh telegram. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan cara ini, sumber dana yang digunakan oleh bank adalah sumber dana dari rekening si pembayar. Yang ketiga adalah wesel. Alat pembayaran internasional bisa juga dilakukan oleh bank dengan kesepakatan pembelian dan penjual sebelumnya. Dengan menggunakan wesel, berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada bank di luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan nama orang yang tertulis di dalam wesel. Yang keempat, letter of credit. Pada prinsipnya, letter of credit merupakan fasilitas atau jasa untuk memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Dalam perdagangan internasional,
Pembeli dan penjual sering dibatasi oleh jarak yang berjauhan, bahkan berlainan pulau atau negara. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam hal menyelesaikan transaksi jual-beli barang. Mengapa demikian? Karena penjual tidak berani melepas barang sebelum ada kepastian pembayaran dari pembeli, dan pembeli pun tidak berani membeli sebelum ada kepastian dari penjual. Oleh karena itu, bank berperan sebagai pihak perantara yang menjamin barang dengan pemberian kredit. Yang kelima adalah cek. Pembayaran internasional dapat pula dilakukan dengan cek. Pembayaran dilakukan dengan cara importir mengirimkan cek kepada eksportir melalui bank yang ditunjuk di negara eksportir. Bank yang ditunjuk biasanya adalah bank yang mempunyai cabang di negara importir agar eksportir dapat dengan mudah mencairkan cek tersebut. Yang keenam adalah emas. Pembayaran dengan emas dilakukan dengan menentukan beberapa nilai suatu barang terhadap emas, baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Sistem ini digunakan untuk menjaga nilai dari harga suatu barang supaya tidak rusak oleh inflasi. Sistem pembayaran dengan emas biasanya dilakukan untuk pembayaran barang berharga yang cukup tinggi nilainya. Yang ketujuh adalah kompensasi pribadi. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dengan importir dalam suatu negara. Kesimpulannya, pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut sebagai catatan sakti. Oke, sekian ya penjelasan dari saya. Kekurangan dan kelebihannya semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.